5231232 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terlelehnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram, yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Dukuh Karteng, Desa Jatiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Nama Giyanti diambil dari sebuah desa di Karanganyar yang merupakan lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti. Desa ini bernama Majanti, dalam pelafalan Belanda yaitu Giyanti, dan sekarang terkenal dengan Desa Karteng, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut. Kisah perpecahan Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga Kasunanan Surakarta, pewaris kekuasaan Kerajaan Mataram. Ada tiga tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Pangeran Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik dari putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726, di mana Pakubuwono adalah pendiri Kasunanan Surakarta, sedangkan Raden Mas Said atau yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV atau keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said mengklaim bahwa ia berhak atas tahta Mataram yang diduduki pamannya Pakubuwono II lantaran ayah Raden Mas Said yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung Amangkurat IV. Arya Mangkunegara seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus Amangkurat IV. Namun, lantaran kerap menentang kebijakan VOC, ia diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC lantas menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabasuyasa sebagai penguasa Mataram selanjutnya. Prabasuyasa ialah yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono III, ingin memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Maka berdirilah Kasunanan Surakarta. Pasca pemindahan ini, api permasalahan ternyata belum mati. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono III. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluarkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron di Batavia. Lalu jenderal tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong gubernur VOC yang ada di Jawa Timur mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut dinyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III